Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton. Buat kalian yang ada di Jakarta, Palangkaraya, Surabaya, dan dimanapun kalian berada, we are so welcome to meet all of you. Sebelum kita mulai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita lihat dulu. Udah siap semua belum nih? Sudah, oke. Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi. Joy, yes, I'm awesome. Halo semuanya. Oke, kita berdiri sama-sama, yuk kita berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Kita mau tepuk tangan bareng-bareng. Ciptakan bintang dan namai semuanya. Kau tenun hidupku dan bentukku serupamu. Kau terbesar, kau termulia, tapi kau mengasihiku. Pengorbananmu termulia yang mencurahkan hidupku. Soalnya sama-sama yuk, let's jump together. Pujilah Tuhan, penciptanya tak terbatas. Kau berubah, angkat tangan dan nyanyikan kasih Tuhan tak berubah. Kau ciptakan bintang dan namai semuanya. Kau tenun hidupku dan bentukku serupamu. Angkat tangan sama-sama. Kau terbesar, kau termulia, tapi kau mengasihiku. Pengorbananmu termulia yang mengubahkan hidupku. Oke, everybody get ready, jump together. Pujilah Tuhan, penciptanya tak terbatas, tak berubah. Angkat tangan dan nyanyikan kasih Tuhan tak berubah. Pujilah Tuhan,
Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I found. Oh, you know my head, you know my heart. You've been here from the very start. You got my life, you'll never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you. High and low, you are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you. High and low, for you are with me everywhere I go. My shepherd, I will follow you. High and low, you are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you. High and low, for you are with me everywhere I go. You're never gonna leave me, never gonna leave. You're never gonna leave me, never gonna leave. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Kita masukkan hati kita sama-sama. Kita mau firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar satu lagu ini yang mengingatkan kita bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan berkat atasnya. Semua sama-sama angkat tangan katakan. Kristus, ku akan bermegah karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi bagi Kristus. Segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes, He is our one and only God. Yes, Jesus. Kami percaya Tuhan. Sama-sama katakan. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Yes, thank you Jesus. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan berkat atasnya. Semua sama-sama angkat tangan katakan. Dalam Kristus, ku akan bermegah karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi bagi Kristus. Segala hormat puja, segala kemuliaan Bagi satu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yes, kita mau katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. All the glory ya Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi namamu. Semua katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Sama-sama semua katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Yes Jesus. Haleluya.
tempat tinggi bagi Kristus. Segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Bagi Kristus segala hormat puja, Segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. sekali lagi. Bagi Kristus segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Sekali kita buat Tuhan Yesus kita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, saudara kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berikan kami hati yang siap. Semua anak yang siap katakan Halo semuanya, setelah kita sudah memuji nama Tuhan, juga kita tadi sudah yel-yel, sekarang waktunya kita untuk main games. Kali ini main gamesnya adalah tentang balon. Kali ini kita butuh 2 orang, 2 tim. Nah, nanti permainannya adalah balon ini, balon ini dikempitkan di antara 2 orang. Ayo kamu ke sini. Nah, nanti balapan dari sana ke sini. Di sini kita punya 2 tim, tim Orly dan juga tim Orin. Yuk, langsung aja kita mainkan gamenya. Siap ya semua? Hitungan 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Balik lagi. Ayo, balik lagi. Siapa yang menang? Ayo kumpul. Tadi sepertinya chaos sekali. Kayaknya dua-duanya yang menang nih teman-teman. Wah, sangat seru sekali permainannya. Nah, bagaimana teman-teman untuk permainannya? Sangat seru bukan? Kalian bisa coba itu bersama keluarga kalian, bersama teman-teman kalian di sekolah, atau bersama guru-guru kalian mungkin. Oke, dadah! Halo semuanya, selamat datang lagi di Joy Online Service. Nah, bersama Mr. Bayu, kita akan belajar lagi firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, Mr. Bayu mau tanya, siapa yang di sini pernah melakukan kesalahan? Wah, pasti banyak ya yang pernah melakukan kesalahan. Ya, biasanya kalau kita berbuat salah, ya paling nggak kita dimarahin, atau worst case-nya kita kena hukuman lah seperti itu. Bener apa enggak? Nah, hukuman itu macem-macem. Coba teman-teman pikirkan, pernah dihukum apa ya waktu melakukan kesalahan? Kalau Mister sih pernah waktu sekolah itu lupa untuk tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Waktu mau dikumpulkan, ibu gurunya itu tanya, siapa yang belum mengerjakan pekerjaan rumah? Ya, dengan terpaksa Mister angkat tangan. Dan kalian tahu apa hukuman yang Mister perlu dapatkan? Ya, akhirnya Mister disuruh untuk berdiri di depan kelas sama beberapa teman-temannya Mister yang tidak mengerjakan PR. Aduh, itu malunya minta ampun teman-teman. Jadi kayak, aduh kenapa aku nggak ngerjain PR seperti itu. Nah teman-teman, pasti kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Bahkan mungkin kita pernah dimarahi karena kesalahan kita. Atau kita juga pernah mengalami hukuman oleh karena kesalahan kita. Nah, hari ini cerita kita ada seorang anak yang melakukan kesalahan yang sangat-sangat buruk deh. Penasaran ceritanya? Siapa seorang anak ini? Yuk kita mau dengarkan bersama-sama. Cerita kita hari ini tentang perumpamaan Yesus, anak yang hilang. Ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata kepada bapaknya, "Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagian dari kekayaan kita." Maka ayahnya
membagi kekayaannya itu antara kedua anaknya, teman-teman. Beberapa hari kemudian, setelah si bungsu ini mendapatkan warisan itu, dia jual hartanya itu, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, teman-teman, meninggalkan bapaknya dan saudara-saudaranya. Di sana, ia memboroskan uangnya dan hidupnya berfoya-foya. Tapi ketika uang yang dia punya itu semuanya habis, terjadilah di sana kelaparan yang cukup besar. Sehingga ia mulai melarat, teman-teman. Dia tidak tahu dia mau makan apa, dia tidak tahu mau tinggal di mana karena sudah tidak punya uang lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan di seorang penduduk yang ada di situ. Dia menyuruh pergi ke ladang babi si orang yang memperkerjakan dia ini. Tugasnya apa? Dia menjaga babi-babi itu, kasih makan, ngerawat babi-babi di situ, sampai akhirnya dia merasa kelaparan dan dia melihat makanan-makanan babi yang ada di sana, teman-teman. Apa yang dia lakukan? Ia begitu sangat lapar dan tidak ada orang yang bisa memberi dia makan waktu itu. Sampai akhirnya dia berpikir dan dia mulai berkata, orang-orang yang bekerja pada ayahku saja berlimpah loh makanannya. Tapi aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi pulang kembali ke ayahku. Dan berkata kepadanya, ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Anggaplah aku seorang pekerja ayah. Aku ingin bekerja di tempatnya ayah. Si bungsu berpikir seperti itu. Dan si bungsu sudah mengatur perkataannya untuk mengatakan kepada ayahnya. Maka dengan bergegas dia segera pulang kepada ayahnya. Masih dari jauh di rumah si bungsu ini, sang ayah sudah melihat si bungsu ini, teman-teman. Dengan sangat terharu ayahnya lari dan menemui si bungsu itu. Lalu memeluk dan menciumnya dengan kasih sayang. Ayah, kata si bungsu itu, teman-teman, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Aku tidak lagi layak untuk disebut sebagai anak ayah. Tapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu, ambillah anak sapi yang gemuk dan yang terbaik, kemudian sembelihlah. Karena kita akan makan dan bersukaria. Sebab anakku yang sudah hilang, anakku yang sudah mati sekarang hidup lagi. Kata sang ayah seperti itu. Ia sudah hilang, sekarang dia ditemukan kembali. Sang ayah bersukacita oleh karena anaknya kembali pulang. Sementara itu, anak yang sulung ada di ladang, teman-teman. Ketika ia pulang dan sampai di dekat rumah, ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Dia mulai bingung nih, ada apa ya ini ya? Ia memanggil seorang pelayan ayahnya. Dan dia bertanya, ada apa di rumah ini? Ini ada acara apa? Akhirnya sang pelayan menjawab, adik Tuhan kembali pulang. Dan ayah Tuhan sudah menyuruh kita untuk menyembelih anak sapi yang gemuk, yang terbaik. Sebab ia sudah mendapatkan kembali anaknya yang hilang dalam keadaan sehat. Si bungsu telah dirayakan atas kembalinya. Tapi si sulung, apa yang dia lakukan? Ia sangat marah sekali sehingga tidak mau masuk rumah. Lalu ayahnya keluar untuk menemui si sulung dan membujuk dia masuk. Tapi ia berkata,
Bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah. Tidak pernah aku membantah perintah ayah. Dan apakah yang ayah sudah berikan kepadaku? Seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan kawan-kawanku. Anak ayah itu sudah menghabiskan kekayaan ayah dengan perempuan-perempuan yang tidak baik. Tetapi begitu ia kembali, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dia. Sang ayah menjawab dengan lembut, "Anakku, engkau selalu ada di sini. Dan engkau selalu bersama-sama dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Tetapi kita harus berpesta dan bergembira. Sebab adikmu itu sudah mati. Dan sekarang dia hidup lagi. Dia sudah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan kembali." Wow, luar biasa ya ceritanya ayah dan kedua anaknya ini. Wah, sangat-sangat luar biasa. Dari cerita firman Tuhan hari ini, ada yang bisa sebutkan, coba kesalahan apa yang dilakukan oleh si anak bungsu dan anak sulung? Coba, ada yang tahu? Ya, benar. Si anak bungsu ini, dia itu sudah minta harta, lalu pergi meninggalkan rumah bapaknya. Jadi dia egois, dia memikirkan dirinya sendiri. Terus kemudian si anak sulung, kesalahan apa yang dia lakukan? Anak sulung itu marah karena iri terhadap adiknya, si anak bungsu. Dan dia melakukan dengan dia berkata bahwa dia sudah melakukan perintah bapaknya, tapi ternyata dia mengharapkan sesuatu. Ya teman-teman, ternyata si bungsu dan si sulung sama-sama melakukan kesalahan teman-teman dalam cerita ini. Sekarang pertanyaannya yang paling penting, coba perhatikan. Hukuman apa yang diberikan oleh sang ayah kepada kedua anaknya ini? Coba, ada nggak hukuman yang diberikan? Wow, ternyata nggak ada teman-teman. Nggak ada hukuman yang diberikan oleh sang ayah kepada kedua anaknya. Wow, ternyata begitu sayangnya sang ayah ini kepada anak-anaknya ya. Apalagi terhadap si bungsu. Ya karena si anak bungsu itu kan juga sudah pergi meninggalkan rumah. Dan dia datang itu nggak bawa apa-apa. Malah dia datang dengan kemiskinannya, dengan semua kegagalannya teman-teman. Tapi si ayah menggantikan semuanya itu dengan dia memberikan jubah yang paling bagus, cincin dan sepatu baru. Bahkan ayahnya memotong sapi yang terbaik untuk merayakan pesta kembalinya si bungsu. Wow, cerita hari ini itu menggambarkan tentang kasih Bapa kita yang ada di surga kepada orang-orang yang terhilang. Maksudnya terhilang seperti apa ya? Terhilang adalah seperti anak-anak yang belum kenal Tuhan teman-teman. Atau yang pernah kenal Tuhan. Tapi ketika mereka remaja atau bahkan dewasa, mereka tidak lagi mau rajin berdoa, tidak lagi mau baca Alkitab, bahkan tidak lagi mau pergi ke gereja. Nah, itu gambaran dari orang-orang yang terhilang. Mungkin sekarang ini kita sebagai anak-anak yang selalu rajin pergi ke gereja, kita rajin ikut Joy, kita rajin sekolah minggu, kita rajin ibadah online, berdoa, membaca Alkitab. Tapi suatu saat nanti mungkin ketika kita sudah besar, jadi anak remaja atau teens, mungkin ketika kita sudah dewasa, jadi adult, kita bisa saja lupa dan tidak lagi melakukan hal yang kita lakukan sekarang ini. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama, bahwa God love us no matter what we do. Sekali lagi, God love us no matter what we do.
apapun yang terjadi kepada kehidupan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Wow, luar biasa ya kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi apapun yang pernah kita lakukan, kalau kita mau datang dengan sungguh-sungguh, mau bertobat, kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Terus kita mau mulai lagi untuk mau berdoa, mau rajin baca Alkitab, mau rajin ke gereja dengan sungguh-sungguh seperti anak bungsu itu. Kita akan mengalami dan menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab apa? God love us no matter what we do. Wow. Oke. Mungkin seandainya kita sampai nanti dewasa, kita tidak pernah menjadi seperti anak bungsu. Wow, puji Tuhan. Tapi kita juga tidak perlu untuk menjadi anak sulung juga, teman-teman, yang suka marah dan iri kepada Bapa kita yang mengampuni anak bungsu. Karena kita sama-sama tahu bahwa pelajaran hari ini mengingatkan kepada kita, God love us no matter what we do. Apapun yang pernah kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, Tuhan selalu mengasihi kita. Semua tanpa terkecuali. Jadi selalu ingat, mau nanti kita jadi seperti anak sulung atau kita jadi anak bungsu, always remember, God love us no matter what we do. Tuhan sangat merindukan untuk kamu kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya apa adanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Happy Sunday. Super kebenaran kita minggu ini adalah God loves us no matter what we do. Sekali lagi ya, super kebenaran kita adalah God loves us no matter what we do. Ayat penuntun kita terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 or Luke 15 verse 11 till 32. Ayat hafalan kita terambil dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah, kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus, yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Or Ephesians 3 verse 18 till 19. And may you have the power to understand as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa untuk semua berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, tadi kami telah belajar bagaimana Tuhan Engkau tetap mengasihi kami apapun yang kami lakukan Tuhan, baik itu salah di mata-Mu ataupun benar Tuhan. Tapi kami bersyukur Bapa atas besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tetap mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk sekolah kami Tuhan Yesus, kiranya Kau yang selalu berkati Tuhan. Seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Joy Kids online service kita sudah selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, and give a positive comment. See you next week, bye!